pembelajaran kita mulai. Sebelum itu dimohon untuk adik-adik semua untuk melihat di bawah mejanya masing-masing apakah ada sampah. Kalau memang ada, dimohon untuk diambil dan dibuang ke tempatnya. Baiklah, apabila sudah, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini yang tidak hadir siapa? Mungkin ada lagi yang tidak hadir. Ya, untuk selanjutnya kita mulai kepada kegiatan materi kita, yaitu terkait dengan KD 3.12, yaitu berkenaan dengan menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif, yang mana pada kompetensi dasar kita hari ini yaitu nantinya tujuan pembelajaran kita akan berkaitan dengan apa itu yang dinamakan dengan struktur kebahasaan, kemudian isi teks inspiratif. Mungkin dari anak-anak di sini sudah pernah mendengar apa itu teks inspiratif. Ya, silakan Reni menyampaikan pengetahuannya terkait dengan apa itu teks inspiratif. Ya, terima kasih, sangat bagus sekali jawabannya. Untuk selanjutnya yaitu berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait dengan teks inspiratif, yang mana apa yang telah disampaikan oleh Reni tadi terkait pengertian apa itu teks inspiratif itu sudah benar. Jadi teks inspiratif itu merupakan sebuah teks yang mana isi dari teks inspiratif tersebut yaitu berkenaan dengan kisah ataupun cerita yang mengikuti orang-orang yang telah melakukan sesuatu. Jadi di dalam teks inspiratif tersebut itu memberikan sebuah motivasi terhadap orang-orang yang membaca teks inspiratif tersebut. Nah, untuk kemudian yaitu berkaitan dengan teks inspiratif sendiri, itu nantinya diharapkan kepada anak-anak semua bisa mempraktikkan atau mengimplementasikan apa yang didapatkan pada teks inspiratif yang telah kalian baca. Sebelum itu, kepada anak-anak semua silakan dibuka buku pengantar yang telah dibagikan pada awal semester lalu, dan silakan dibuka pada halaman 152. Nah, di situ ada teks inspiratif. Untuk anak-anak semua silakan dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit. Baik, karena waktu sudah berjalan selama 2 menit, untuk selanjutnya kepada anak-anak semua silakan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Di sini
Jumlah siswanya berapa anak-anak? 20 ya. Itu artinya satu kelompok berisi 5 orang. Agar kelompoknya terbagi secara rata, kepada kalian dimohon untuk menghitung 1 sampai 5. Ya, karena sudah terbentuk kelompok, untuk selanjutnya yaitu silakan berkumpul sesuai dengan nomor yang telah kalian dapatkan. Mungkin dari sini ada pertanyaan untuk anak-anak semua. Saya persilakan jika memang ada yang dibingungkan terkait dengan pembagian kelompoknya nanti. Baik, kalau memang tidak ada, akan saya lanjutkan dengan kegiatan kita selanjutnya, yaitu berkenaan dengan tugas kita, yaitu terkait dengan teks yang ada di buku ajar yang telah kalian pegang. Itu silakan kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu di situ kan ada tugas-tugas, yaitu berkaitan dengan teks inspiratif yang ada pada buku ajar tersebut. Di situ ada 4 soal, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nantinya silakan kalian presentasikan di depan kelas. Baik, untuk selanjutnya yaitu kalian akan saya berikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan itu semua. Silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Dan apabila ada yang memang perlu ditanyakan, silakan maju ke depan, temuin saya di meja saya di sini. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan apa yang memang kalian bingungkan. Untuk yang maju ke depan itu perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Jadi bukan seluruh kelompok. Jadi bukan 5 orang yang maju ke depan, tapi bergantian satu-satu gitu ya. Baik, karena memang waktu sudah berjalan 30 menit, untuk selanjutnya yaitu silakan kelompok yang memang sudah siap untuk mempresentasikan terkait dengan soal-soal yang ada di buku ajar berkaitan dengan teks inspiratif yang telah disediakan. Silakan, saya persilakan maju ke depan untuk menjelaskan jawaban yang sudah didapatkan. Siapa, kelompok berapa kira-kira yang sudah siap untuk presentasi? Oh ya, kelompok 4 sudah siap ya. Karena kelompok 4 sudah siap, saya persilakan untuk maju ke depan. Waktunya selama 5 menit ya. Ya, saya persilakan kelompok 4 untuk memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Ya, disampaikan terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 4 yang sudah bersedia maju ke depan. Ya, jadi seperti itu ya kawan-kawan semua, karena sudah maju semua ke 4 kelompok. Jadi di sini Bapak akan memberikan tambahan berkaitan atau berkenaan dengan materi yang telah kita lewati bersama pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait dengan teks inspiratif sendiri, yaitu di dalamnya
tadi sempat disebutkan oleh masing-masing kelompok bahwa teks inspiratif itu terdiri dari struktur, kemudian ada ciri-ciri, kemudian ada isi teks cerita inspiratif tersebut. Yang telah disebutkan tadi memang sudah tepat dan sudah baik. Namun di sini Bapak akan memberikan tambahan sedikit bahwasanya teks cerita inspiratif itu merupakan sebuah teks yang memang merupakan inspirasi dari kejadian yang nyata. Jadi yang menulis atau yang membuat teks inspiratif ini merupakan orang yang pernah mengalami berkenaan dengan orang yang menjadi tokoh pada teks inspiratif tersebut. Pada teks inspiratif tersebut itu bisa saja terjadi atau bisa saja sebuah fiksi, sehingga merupakan kreativitas atau imajinasi dari seorang penulis yang membuat teks inspiratif tersebut. Jadi anak-anak sekalian, kalian bisa ketika kalian sedang melakukan kegiatan apa dengan siapa itu, kalian bisa menceritakannya dalam bentuk tulisan menjadi sebuah teks inspiratif semacam itu. Namun perlu diketahui untuk anak-anak semua bahwa teks cerita inspiratif tersebut perlu ditekankan untuk sesuai dengan struktur yang ada, yaitu berkenaan dengan bagaimana orientasi kalimatnya, kemudian berkenaan dengan jalannya cerita yang nantinya menuju ke cerita akhir, kemudian berkenaan dengan komplikasi ceritanya, kemudian berkenaan pula dengan resolusi, dan yang terakhir yaitu terkait dengan koda, yang mana struktur-struktur tersebut ya itu sangat berurutan, yaitu berkenaan dengan orientasi sendiri, bagaimana pengenalan awal terkait dengan tokoh dan juga kegiatan yang ada di dalam teks cerita inspiratif tersebut. Kemudian berkaitan dengan komplikasi, itu berkaitan dengan bagaimana cerita dari yang awalnya hanya menceritakan tokohnya dan kegiatannya, nanti di situ akan timbul konflik yang akan menjadi titik di mana cerita tersebut menjadi sangat menarik. Kemudian setelah komplikasi akan ada dilanjutkan dengan resolusi, di mana resolusi ini berkenaan dengan konflik yang sudah terjadi di komplikasi. Nanti akan ditemukan solusi-solusi dari permasalahan yang telah terjadi, sehingga pembaca pada teks inspiratif tersebut itu bisa menangkap makna yang bisa mereka tanamkan pada diri kalian, terutama yang sudah membaca teks inspiratif, untuk bisa kalian praktikkan ke dalam kehidupan nyata, sehingga perilaku yang dapat kalian terapkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pada koda sendiri yaitu berkenaan dengan bagaimana cerita itu berakhir, atau pada kejadian peristiwa itu oleh masing-masing tokohnya itu diakhiri semacam itu. Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan sedikit itu, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih dibingungkan? Oh ya, terima kasih untuk Redo atas pertanyaannya. Jadi seperti ini Redo, kan cerita teks inspiratif itu memang bisa saja terjadi karena
penulis itu semacam mendapatkan inspirasi dari kehidupan nyata atau memang dia memiliki imajinasi seperti itu. Jadi jika kalian memang ingin membuat itu, bisa kalian itu berimajinasi terkait dengan peristiwa yang pernah kalian alami seperti semacam itu. Jadi teks cerita inspiratif itu memang benar-benar terjadi, sehingga atau tidak mustahil terjadi gitu, sehingga orang-orang bisa percaya dan bisa semacam memberikan semacam kepedulian semacam itu dengan situasi yang terjadi pada teks inspiratif tersebut. Oke, mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya yaitu silakan kepada anak-anak semua untuk dibuka halaman 160. Di situ ada tugas. Silakan dikerjakan di rumah masing-masing yang nantinya minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.